Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pendidikan ekonomi makro tentang uang dan lembaga keuangan. Dosen pembimbing Bapak Enjang Suherman, SEMM CHRM, dan akan dibacakan oleh teman-teman saya Abdul Anhar Hidayat, Adrian Fadlan Rizwan, Khairul Anbiya, Natasha Cecilia Daviagisti, Tatak Zikrian, Tri Cahya, dan Via Selviana. Berikut penjelasan materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Bab 1. Latar belakang. Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Uang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Uang juga digunakan untuk menyimpan kekayaan dan membayar hutang. Bahkan dengan adanya uang, kalian dapat mengatakan bahwa bukumu lebih mahal daripada pensil temanmu dan sebagainya. Apakah yang dimaksud uang? Setelah membaca uraian di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Seperti kita lihat dalam perekonomian masyarakat, uang merupakan sesuatu yang sangat vital keberadaannya. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tanpa uang, orang tidak bisa hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan uang dan dapat hidup mapan, kita harus bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh. Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Rumusan masalah. Dari pemaparan di atas, maka rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah pengertian uang? 2. Apa saja yang termasuk lembaga keuangan? Tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang uang dan lembaga keuangan. 2. Sebagai referensi belajar, baik bagi kelompok penyaji maupun bagi teman-teman lainnya. 3. Sebagai bahan presentasi kepada teman-teman sekalian. 4. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ekonomi makro. Bab 2 Pembahasan 1. Uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam, yang memiliki nilai atau besaran tertentu. Maka, alat pembayaran di zaman modern ini seperti cek, kartu kredit, atau giro, dan surat berharga lainnya oleh masyarakat bukanlah disebut dengan uang lagi. Dalam ilmu ekonomi, secara umum, yang dimaksud dengan uang adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. Alat tukar tersebut diterima secara luas oleh masyarakat sebagai penukar barang dan jasa. Menurut Lipsey, alat pembayaran yang sah maksudnya adalah semua jenis benda yang secara hukum harus diterima bila diserahkan untuk pembelian suatu barang atau jasa ataupun untuk pelunasan hutang. Menurut mazhab klasik, uang nominal tidak memberikan kegunaan langsung, artinya uang itu sendiri tidak akan berguna manakala digunakan untuk uang itu sendiri. Dalam pengertian yang lain, adalah uang hanya berguna manakala ada barang yang dinilai dengan satuan uang tersebut. Kita pernah mendengar pada zaman dahulu ada uang logam yang terbuat dari emas, yaitu uang dinar atau uang emas. Di Timur Tengah pada masa lampau merupakan uang yang nilainya tinggi. Di zaman modern ini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain. 1. Uang flat.
Fiat money atau token money adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai komoditasnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri, atau biasa disebut dengan nilai intrinsiknya. Uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Contohnya, pada masa lalu, nilai sekeping perunggu adalah lebih kecil dari nilai satu keping uang perak. Tetapi, satu keping uang perak nilainya lebih kecil dari nilai satu keping uang emas, sebab nilai perunggu lebih murah dari perak, sedangkan nilai perak lebih murah dari emas. 3. Uang hampir liquid sempurna atau near money. Uang hampir liquid sempurna adalah suatu aset yang dapat dijadikan sebagai uang, namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerima sebagai alat pembayaran, karena harus ditukarkan terlebih dahulu dengan uang liquid atau uang flat dan komoditas. Jika ingin digunakan pada seluruh pelaku ekonomi, contohnya seperti cek yang dapat dipakai di beberapa tempat sebagai alat pembayaran yang dapat dicairkan menjadi uang sungguhan. Berdasarkan kenyataan yang ada, macam uang digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama uang kartal dan yang kedua uang giral. Yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral berupa uang logam dan uang kertas. Uang kertas adalah jenis uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah. Keberadaannya serta fungsinya pun dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkembangannya, uang kertas lebih banyak beredar dan dicetak oleh pemerintah suatu negara dengan alasan yang lebih efisien dan ringan. Umumnya, uang kertas hanya memiliki nilai nominal atau nilai uang yang tercantum pada besaran uang tersebut, misalnya Rp10.000 atau sampai Rp50.000. Yang kedua yaitu uang giral. Uang giral adalah jenis uang yang pada hakikatnya paling banyak beredar di pasaran dalam tatanan perekonomian yang modern. Jenis uang ini biasanya diterbitkan oleh bank-bank umum, baik berupa surat hutang, cek, surat deposito, ataupun rekening giro dan lain sebagainya. Hanya saja yang perlu diingat adalah bahwa jenis uang ini bukanlah alat pembayaran yang sah, karena penggunaannya tidak dilindungi oleh undang-undang dari pemerintah, dan berlakunya pun hanya bersifat bilateral atau sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Jadi, bila seseorang penjual menolak pembayaran dengan menggunakan cek atau surat deposito atau surat hutang atau rekening giro, maka si penjual tidak punya kewajiban untuk dilaporkan ke pengadilan atau dituntut ke pengadilan. Berbeda dengan uang kartal yang tadi, penjual yang menolaknya dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya di sini ada fungsi uang. Fungsi uang itu memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai satuan hitung atau bisa disebut sebagai unit of account, dan yang kedua sebagai transaksi atau pembayaran atau bisa disebut sebagai medium of exchange, dan yang ketiga sebagai penyimpanan uang atau bisa disebut sebagai store of value, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai standar pembayaran di masa mendatang atau bisa disebut sebagai standard of different payment. Sebagai pengertiannya, yang pertama yaitu satuan hitung atau bisa disebut sebagai unit of account. Yang dimaksud uang sebagai satuan hitung adalah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syaratnya terpenuhi dan kehendak ganda yang selaras tidak diperlukan lagi. Yang kedua yaitu alat transaksi dan pembayaran atau bisa disebut sebagai medium of exchange. Uang juga berfungsi sebagai alat transaksi,
Setelah dikatakan uang dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian yang modern. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan nilai atau bisa disebut sebagai store of value. Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang yang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. 4. Standar pembayaran di masa mendatang. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan saat itu juga. Para pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru mendapatkan gaji. Contoh lain adalah transaksi utang piutang. Mungkin baru dapat diselesaikan tuntas dalam tempo belasan tahun. Pembayaran untuk masa depan mendatang tersebut dikemungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran di masa mendatang. Dengan fungsi tersebut, berapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang menjadi lebih mudah dihitung karena diukur dengan daya beli dibandingkan bila diukur dengan nilai komoditas tertentu. C. Permintaan uang. Teori yang menjelaskan mengenai permintaan uang dapat dibedakan menjadi teori klasik dan teori Keynesian. 1. Teori permintaan uang klasik. Menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar-menukar karena jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Bila tingkat output meningkat, maka permintaan uang meningkat. Begitu juga sebaliknya, jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bukanlah semata-mata nilai nominalnya, tapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga. Karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat normal. Dalam arti uang hanya mengaruhi tingkat harga. Pendapatan tersebut dinyatakan dalam permasalahan kuantitas uang klasik dikemukakan oleh Irving Fisher. Velositas uang merupakan konsep yang menunjukkan berapa kali dalam setahun uang berputar dalam bentuk perekonomian dalam jangka pendek. Kecepatan uang beredar dianggap tetap. 2. Teori permintaan uang Keynesian. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. B. Motivasi berjaga-jaga. Hal lain yang juga memotivasi orang memegang uang adalah kesiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan atau tak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Jika pendapatan meningkat, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat. C. Motivasi spekulasi atau keuntungan. Konsekuensi dari fungsinya sebagai penyimpan nilai uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai motivasi spekulasi. Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari 2 aset finansial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lainnya adalah obligasi, yaitu surat hutang yang disertai janji memberikan pendapatan bunga. Jenis obligasi yang dimaksud oleh Keynes adalah obligasi yang jatuh temponya tidak terbatas dan tidak memiliki resiko gagal ditagih. 2. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan
uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memilikinya atau pemilik dana. Jika uang dapat dianalogikakan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka lembaga keuangan adalah jantungnya. Sebab melalui lembaga-lembaga keuanganlah uang yang ada dalam perekonomian dihimpun dan dialirkan ke sektor-sektor kegiatan yang membutuhkan. Tanpa adanya lembaga keuangan, tidak mungkin mengharapkan alokasi sumber daya keuangan yang efisien karena pasar uang modal tidak dapat bekerja efisien. Dari penjelasan di atas, lembaga keuangan mempunyai fungsi dan peranan penting untuk meningkatkan efisiensi pasar uang modal lewat upaya lembaga-lembaga keuangan, kekuatan penawaran dan permintaan uang dipertemukan. Yang perlu dialihkan dalam pasar uang modal adalah hak penggunaan uang. Penawaran uang modal berasal dari individu dan institusi yang bersedia menunda penggunaan uangnya. Jika pengalihan hak penggunaan uang tersebut kurang dari 1 tahun, masuk dalam kategori pasar uang. Tetapi jika lebih dari 1 tahun, masuk kategori pasar modal. Uang yang Anda simpan akan disalurkan oleh lembaga keuangan ke pihak yang membutuhkan atau sisi permintaan, seperti perusahaan, pemerintah, dan individu. Mereka menggunakannya untuk kegiatan investasi, produksi, atau konsumsi. Bila mereka membutuhkan uang tersebut dalam tempo kurang dari 1 tahun, mereka mencarinya di pasar modal. Maka yang menjembatani antara sisi penawaran dan permintaan inilah yang disebut sebagai lembaga keuangan. Motivasi usaha mereka adalah untuk memperoleh keuntungan. Besarnya keuangan yang diperoleh adalah selisih antara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dari pemilik dengan pendapatan yang diperoleh dari para pengguna dana. Lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depository. Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan, sedangkan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan non-depository, yang disebut juga sebagai lembaga keuangan, bukan bank, LKBB. Lembaga Keuangan Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut mengklarifikasikan bahwa bank dibagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau yang disingkat dengan BPR. 1. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum antara lain adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Membeli, menjual, atau menjamin alat resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum adalah 1. Melakukan penyertaan modal kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang. 2. Melakukan usaha peransuransian. 3. Melakukan usaha lain seperti yang diatur di dalam undang-undang. 2. Bank perkreditan rakyat atau BPR
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. 4. Menetapkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, dan tabungan pada bank lain. Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR antara lain 1. Menerima simpanan dalam bentuk giro. 2. Melakukan penyertaan modal. 3. Melakukan usaha peransuransian. 4. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha tersebut. Bank sentral memiliki dua kata, pasti memiliki dua makna pula. Bank secara harfiah bermakna bangku atau meja. Kenapa? Karena disebutkan kepada orang-orang perbankan yang selalu menggunakan bank atau meja di setiap transaksinya. Namun menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk penyimpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dan arti makna sentral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah di tengah-tengah sekali, atau kita bisa artikan sebagai pusat. Jadi bank sentral adalah suatu lembaga atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan di suatu negara. Lembaga pusat, maaf ya. Seperti menjaga kestabilan harga atau nilai mata uang di suatu negara. Bentuknya seperti inflasi atau kenaikan harga. Mengapa? Karena ketika nilai mata uang naik, maka harga di situ turun. Sama dengan kebalikannya, ketika harga naik, maka mata uang di situ turun. Adapun fungsi-fungsi bank sentral secara utama atau fungsi utama bank sentral, yang pertama sebagai agen fiskal pemerintah. Di sini berfungsi sebagai bank sentral berfungsi sebagai penasihat, pemberi saran kepada pemerintah untuk transaksi-transaksi atau kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan moneter atau keuangan. Yang kedua, tentang yang fungsinya itu sebagai banknya bank. Di sini bank sentral memberi bantuan kepada bank-bank lain ketika mengalami kendala atau masalah-masalah perbankan. Yang ketiga, sebagai penentu kebijakan moneter atau menentukan kebijakan moneter. Di sini berfungsi sebagai bank sentral menekan atau mengatur peredaran uang dalam ekonomi. Seperti itu. Bank Indonesia adalah bank sentral di negara Indonesia. Berdiri pada 1953. Dasar pendirian Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Bank Indonesia sama seperti bank sentral di negara-negara lain yang memiliki beberapa perubahan sejarah. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki dua perubahan sejarah. Pertama, pada tahun 1953 sebagai pendirian awal, 1968 sebagai perubahan kedua, dan setelah ini 99 sebagai perubahan terakhir sampai sekarang. Pada tahun 93, kepemimpinan Dewan Moneter, Dewan Direksi, dan Dewan Penasihat. Setelah dirubah pada perubahan pertama 1968,
kepemimpinan yang dipegang oleh Dewan Direksi. Sedangkan perubahan terakhir sampai sekarang, kepemimpinan dipegang oleh Dewan Gubernur. Yang kedua, status dan tugas-tugas utama. Pada awal mula berdirinya Bank Indonesia, statusnya yaitu bank sentral, mengatur peredaran uang dan memegang kas negara. Setelah perubahan kedua, status dan tugas-tugas utama berganti fungsi sebagai bank sentral, mengukur peredaran uang antara memegang kas negara, serta mengolah devisa negara. Setelah perubahan terakhir pada 1999, statusnya tetap sama menjadi bank sentral dan menetapkan pelaksanaan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem, dan mengatur mengawasi bank. Hubungan keuangan dan pemerintah. Pada awal berdiri 1958, hubungannya itu dapat memberikan uang muka berupa kredit kepada pemerintah maksimum 30% dari penghasilan selama 1 tahun. Perubahan kedua, hubungannya itu dapat memberikan uang muka berupa kredit sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan mengenakan bunga 3% per tahun. Adapun setelah perubahan yang ketiga, sampai saat ini hubungan keuangan dan pemerintah dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang pertama, yang kedua, Bank Indonesia membagi sisa surplus usahanya kepada pemerintah setelah dipotong 30% dengan tujuan 10%. Cadangan umum dengan ketentuan. Setelah dipotong terlebih dahulu kewajiban pemerintah ini kepada Bank Indonesia. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tetap memandang fungsi utama bank sentral adalah sama seperti bank sentral di negara lain, terutama fungsi pengaturan peredaran uang. Yang berbeda dari undang-undang tersebut adalah aspek kepemimpinan dan hubungan dengan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, aspek penting yang dikedepankan adalah independensi bank sentral. Dalam arti, bank sentral harus bebas dari campur tangan pemerintah. Wujud independensi ini terlihat dalam dua hal. Pertama, aspek kepemimpinan dan kewenangan Bank Indonesia, serta hubungan keuangan dengan pemerintah. Oke, terima kasih. 1. Kepemimpinan dan kewenangan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 41, bahwa Gubernur dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ketentuan ini, Presiden tidak lagi mempunyai kemampuan intervensi terhadap kepemimpinan dan kewenangan BI. Pada masa sebelumnya, struktur kepemimpinan Bank Indonesia sentral lebih kompleks dengan wewenang yang relatif luas. 2. Hubungan keuangan dengan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Bank Indonesia tidak diizinkan lagi memberikan pinjaman kepada pemerintah demi menjaga independensinya dalam pasal 56. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan undang-undang sebelumnya, di mana BI boleh memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 menyatakan bahwa BI wajib membagi hasil kegiatan usahanya kepada pemerintah berdasarkan pembagian yang ditetapkannya. Lembaga keuangan bukan perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu perusahaan. Beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah perusahaan asuransi, lembaga pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian. Produk jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi adalah
perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras, bahkan kematian. Perusahaan asuransi merupakan sumber dana jangka panjang yang amat potensial bagi sektor swasta. 2. Lembaga dana pensiun. Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pensiun. Bagi pegawai perusahaan swasta, jasa dana pensiun memberikan ketenagaan dan jaminan hari tua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Lembaga dana pensiun juga merupakan sumber dana potensial bagi dunia usaha. 3. Perusahaan investasi. Produk yang ditawarkan perusahaan investasi adalah diversifikasi. Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah peningkatan kemampuan membeli dan memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial. 4. Perusahaan pembiayaan. LKBB umumnya mengumpulkan dana dari individu atau organisasi dalam jumlah-jumlah kecil, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman berskala besar. Tetapi pembiayaan melakukan hal yang sebelumnya karena meminjam dalam bentuk pinjaman skala besar, kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kecil-kecil kepada individu atau unit usaha kecil. 5. Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan berdasarkan hukum gadai. Lembaga ini awalnya berkembang di Italia yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah Eropa. Lembaga pegadaian pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset pinjaman yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjaman telah melunasi utang berikut bunganya. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan sekitar 80-89% dari nilai perkiraan atau nilai taksir. Peminjaman dapat melunasi utangnya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh temponya. Karena prosedur peminjamannya sangat sederhana, mudah, dan cepat. Pegadaian di Indonesia termasuk sumber dana yang banyak diminati masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan informal adalah lembaga yang menjalankan misi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini terutama beroperasi di pedesaan atau masyarakat kelompok bawah. Umumnya, prosedur dan perjanjian peminjaman amat cepat, sederhana, dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sederhana. Bentuk-bentuk usaha lembaga keuangan informal yang ada di Indonesia adalah riba dan ijon. Usaha riba adalah usaha memberi pinjaman dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi sehingga sering disebut sebagai lintah darat atau rentenir. Praktik ijon terjadi di kalangan petani, di mana pemodal memberikan dana kepada petani dengan syarat hasilnya nanti laris dijual kepada pemodal. Yang menjadi persoalan dalam praktik ijon ini adalah seringkali harga jual hasil petani sangat rendah dibanding harga pasar yang berlaku. Di satu sisi, keberadaan lembaga keuangan informal ini sangat menolong karena menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses lembaga keuangan formal. Di sisi lain, biaya modal yang dibebankan kepada peminjam sangat tinggi. Misalnya, jika melalui riba perbankan, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan bunga sekitar 2-3% per bulan. Melalui riba, beban bunga yang dipinjamkan lebih besar dari 5% per bulan. Sebenarnya, ada juga lembaga keuangan informal yang tidak menjerat namun umumnya kurang ekonomis untuk digunakan sebagai sumber dana usaha, yaitu lembaga arisan. Biasanya, tujuan pelaksanaan arisan bukan semata-mata finansial, namun juga tujuan sosial. Bab 3. Penutup. Simpulan. 1. Dalam pengertian sederhana atau sempit, uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam, yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud, yang penggunaannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang. 2. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana
dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memiliki atau pemilik dana. Berikut lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 1. Lembaga keuangan perbankan. 2. Bank sentral. 3. Bank Indonesia. 4. Lembaga keuangan bukan perbankan. Lembaga keuangan informal adalah lembaga yang menjalankan misi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan umum. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini terutama beroperasi di pedesaan atau masyarakat kelompok bawah. Umumnya, prosedur dan perjanjian peminjaman amat cepat, sederhana, dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sederhana. Daftar pustaka. Raharja Pratama, Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi, dan Makroekonomi 2008. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.